Perkenalkan, nama saya Dea Lola Syahrani, NPM 224034. Halo, perkenalkan nama saya Rahmari Andini Putri, NPM 400043. Halo, perkenalkan nama saya Elian Putri Hapsari, NPM 224053. Halo, perkenalkan nama saya Rindu Dwi Rahmi dengan NPM 224054. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Ardani, NPM 2240061. Pengertian PLN Mobile. PLN Mobile adalah aplikasi resmi dari PT PLN Persero yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses berbagai layanan kelistrikan secara digital. Aplikasi ini merupakan bagian dari transformasi digital PLN untuk meningkatkan pelayanan kepada pelangganan. Tujuan dari PLN Mobile adalah PLN Mobile bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam mengakses layanan PLN kapan saja dan di mana saja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. PT PLN Persero sebagai perusahaan penyediaan jasa dengan jangkauan pelanggan di seluruh Indonesia perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan efektivitas layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Karena dorongan dari revolusi 5.0, PT PLN Persero berinovasi dalam sistem informasi manajemen untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal. Kemudian PT PLN menghadirkan aplikasi, yaitu aplikasi PLN Mobile untuk memudahkan masyarakat seperti membayar token listrik dan lain-lain. PLN Mobile resmi diluncurkan pada 31 Oktober tahun 2016 oleh Direksi PLN, bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional yang ke-71. Aplikasi ini merupakan inovasi PLN yang dikembangkan dan bekerja sama dengan PT Indonesia Comnet Plus, anak perusahaan PLN. PLN Mobile dirancang sebagai aplikasi Mobile Customer Self Service yang terintegrasi dengan aplikasi pengaduan dan keluhan terpadu atau yang kita kenal dengan APKT, serta aplikasi pelayanan pelanggan terpusat APT2T, memungkinkan pelanggan untuk lebih mudah mengajukan pengaduan, keluhan, serta mengakses berbagai informasi melalui fitur-fitur yang tersedia. Di sini saya akan membacakan layanan yang disediakan oleh PLN Mobile. Yang pertama, pembelian token listrik. Yang kedua, prabayar pembayaran tagihan listrik. Yang ketiga, pasca bayar pengaduan gangguan atau keluhan pelanggan informasi. Yang keempat, pemadaman listrik, pencatatan meteran mandiri atau swacam, pelayanan pasang baru, tambah daya, dan perubahan daya. Yang kelima, monitoring penggunaan listrik, informasi, promo, dan berita terbaru dari PT PLN Persero. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Slamet Riyadi. Kami sedang mengerjakan proyek mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sekarang ini kita sedang mengidentifikasi PLN Mobile. Bisa dijelaskan PLN Mobile itu apa, Bapak? Secara singkatnya yang Bapak tahu. Aplikasi dari PLN yang menangani khusus permasalahan atau banyak program-program di PLN khususnya. Untuk PLN itu apakah ada kendalanya ya, Pak, dalam penggunaan aplikasi itu, entah itu login atau pembuatan akun? Awal-awalnya mungkin ada kendala, cuman sekarang kan semakin hari semakin bertambah hari, tahun itu kan berbagi. Insya Allah sekarang sudah lancar. Untuk pemrosesan pengaduan itu bagaimana, Pak? Kenapa? Pemadaman listrik misalnya, apakah dalam waktu singkat, kira-kira berapa menit? Nah, di situ di aplikasi itu kan ada menu pengaduan. Iya. Itu bisa untuk lapor gangguan, pengaduan pasang baru tambah daya, pengaduan gangguan biasanya sering digunakan kan untuk laporan gangguan. Itu kalau di aplikasi kan penanganan petugas 45 menit, tapi biasanya kalau tidak antri
cepat, nggak sampai bermenit-menit sudah ditangani petugas, langsung direspon lah. Untuk pemakaian PLN Mobile, apakah sudah banyak yang memakai ya Pak di Surakarta ini? Di sini untuk pelanggannya kan ada sekitar, kalau nggak salah, sekitar 150-an ribu pelanggan Di Surakarta? ya. Khusus di Solo ya, di mana ya. Akan ada di Solo kan ada yang WLP Surakarta Kota, ada di sini kan Manahan WLP-nya. WLP Manahan itu kan melingkupi di Karanganyar kan bagian utara, kan masuk di Manahan juga hampir sekitar 200.000 pelanggan. Kalau bapaknya sendiri udah pakai aplikasi Di sini untuk karyawan baik tetap ataupun outsourcing itu diwajibkan untuk mendownload aplikasi PLN. kalau keluh kesahnya pakai aplikasi atau pembayaran ini tuh apa Pak? Selama ini lancar, tidak ada kendala, bahkan lebih cepat untuk prosesnya. Jadi misalnya kita dapat gangguan itu tidak harus ke kantor, jadi bisa lewat aplikasi di tangan. Apakah Bapak itu merekomendasikan ke tetangga atau orang buat download PLN Mobile? Ya, karena kan biasanya kan kalau belum tahu kan tanya ke saya, misalkan Pak mau ini gangguan listrik, rumah saya mati, nanti gimana? Kita arahkan ke aplikasi. Berarti Bapak yang menyarankan ke orang-orang kalau pakai ini tuh lebih efektif atau ya kan, gitu. Memang disarankan untuk karyawan yang kerja di PLN ya untuk mengarahkan ke aplikasi, dan itu juga mempermudah petugas juga. Iya. Secara umum sosialisasi penggunaan PLN Mobile ke masyarakat itu bagaimana ya Pak? Untuk mengajak masyarakat memakai aplikasi tersebut. Di medsos sudah banyak, di kali juga ada sosialisasi ke lewat dinas atau di target sanitasi itu. Tapi kalau di medsos kan Untuk penggunaannya kebanyakan dari usia berapa ya Pak? udah ya sudah. Kalau yang lanjut usia kan kadang kan kesulitan mendownload lewat HP kan ada. Yang bisa bukan Android lah. Berarti ini tim dari PLN ini sudah melakukan sosialisasi di sana. Dan kan bilangnya nasional kan. Itu kemarin yang terbaru. Dan tiap tahun kan PLN kan jadi sponsor utama di Liga. Tiap acara pasti ada sponsor PLN Liga Voli. Terima kasih Bapak. Perkenalkan Mbak, saya Dewa Syarani dari Universitas Samadiyadi Surakarta. Saya Arum Oktaviatri Utami yang saat ini memiliki kesibukan sebagai karyawan swasta. Kalau boleh tahu umurnya berapa Mbak? Saat ini saya berusia 23 tahun. Izin untuk mewawancarai tentang aplikasi PLN Mobile ya Mbak? Ya, Mbak Arum bisa ceritakan sejak kapan menggunakan aplikasi PLN Mobile? untuk PLN Mobile itu sendiri saya mulai menggunakan sekitar 6 bulan yang lalu. Kemudian untuk fitur yang digunakan Mbak Arum yang paling sering digunakan di PLN Mobile itu apa saja? Kalau yang paling sering saya gunakan 6 bulan yang lalu itu kan terjadi pemadaman listrik, tapi hanya rumah saya. Pada waktu itu saya menggunakan fitur pelaporan di bagian kelistrikan. Apakah saat menggunakan PLN Mobile itu mudah untuk dipahami ya Mbak? Kalau untuk tampilannya sih mudah sekali untuk dipelajari dan diketahui mau pakai apa aja. Cuman karena fiturnya itu ada lumayan banyak ya, mungkin kalau sudah berumur sedikit sulit untuk menggunakan. Baik, selanjutnya apakah Mbak Arum dengan menggunakan PLN Mobile ini sangat membantu Mbak Arum? Ya, sangat membantu. Soalnya kan dari PLN Mobile itu kita bisa tahu juga terakhir kita beli listrik kapan. Karena kan saya pakainya token listrik ya Mbak Dia, pakainya pulsa. Jadi kan kadang lupa kapan terakhir isi seperti itu. Di situ ada rekapannya.
Kalau kesulitan dalam menggunakan PLN Mobile itu apa? Kalau dari saya sendiri itu kadang-kadang suka nge-lag atau down gitu Mbak untuk aplikasinya, tapi nggak terlalu sering sih. Untuk itu apa ada saran untuk PLN Mobile agar dapat meningkatkan layanan kelistrikan? Kalau menurut saya untuk tampilannya itu bisa diperbaiki agar lebih mudah diakses, karena itu ada banyak sekali pilihannya. Selain itu juga lebih sering di maintenance untuk aplikasinya agar tidak terjadi lag seperti itu Mbak Dea. Baik, terima kasih Mbak Ru. Terima kasih. Perkenalkan, saya Arda, saya Ribu, dengan Bapak siapa? Bapak Mulyadin. Ini kami ada tugas mewawancarai penggunaan SIM PLN Mobile dalam masyarakat. Nah, untuk itu Bapak pakai aplikasi PLN Mobile tidak lupa? Tidak. Kalau bayar listrik itu biasanya pakai harganya. Kalau ada pemadaman listrik begitu berarti nunggu sampai. Oh iya. Ini kami mau memberitahu kalau PLN Mobile, kalau Bapak mendownloadnya itu bisa laporan ketika rumah Bapak terjadi pemadaman. Ini bisa langsung ditangani. Terus membeli paketnya juga bisa dari Bapak. Terima kasih Pak. Sebelumnya dari Bapak siapa? Saya Pak Koko. Oh iya. Apakah Bapak menggunakan perangkat mobile? Tidak. Oh tidak. Kemudian Bapak menggunakan jenis listrik C1. Listrik yang model dahulu, maksudnya listriknya listrik lama itu. Meteran di Ya, sini meteran. ada buat-buatnya atau ya betul. Ya. Untuk pembayarannya itu lewat apa gitu? Saya lewat ATM itu. Baiklah, saya mungkin akan menjelaskan tentang apa itu PLN Mobile ya Pak ya. Nah, PLN Mobile itu aplikasi yang dirancang untuk memudahkan para pengguna listrik untuk membayar atau nanti kita pada saat mati lampu, nanti listriknya kita kita juga bisa membayar di PLN Mobile itu Pak. Jadi kegunaannya ada banyak. Mau mengubah jenis listrik juga bisa di situ Pak. Terima kasih ya Pak. Gitu. Mbak, itu cuma kedenda 5.000 aja. Tapi kalau pakai yang apa itu token itu kan kalau umpama mati malam, kalau kita nggak ngisi kan Langsung padam. otomatis kan mati. Nah, jadi saya lebih suka ke meteran itu. Ibu saya kemarin pakai yang di pos-pos saja ini 1 meteran, yang di rumah, yang di belakang kan pakai token. Terus akhirnya diganti yang meteran. Kadang dulu mati malam itu terus anak kosnya kan kasihan, terus akhirnya diganti yang meteran. Ya mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Kalau saya suka yang ini. Karena mama mati kemarin tanggal 20, mama mati selang berapa hari itu nggak apa-apa, masih berlanjut, nanti kena denda aja. Tapi kalau kita pakai token kan kita harus ngisi malam-malam, ngisi apa kita. Jadi kalau bagi saya kegunaannya meteran. Dulu disarankan pakai token, tapi saya lebih suka ini. Perkenalkan, kami mahasiswa Unisri. Ini mewawancarai tentang sistem informasi manajemen melalui aplikasi PLN Mobile. Ini dengan Bapak siapa? Perkenalkan, saya Dea Pasti. Terus ini ada saya Elian, saya Rahma. Di sini saya ingin mewawancarai apakah Bapak menggunakan aplikasi pembayaran PLN Mobile? Tidak menggunakan. Kalau untuk PLN sendiri, Bapak memakai yang meteran biasa atau token? Token. Pakainya token ya Pak? Kenapa Bapak lebih memilih menggunakan token atau tidak mencoba aplikasi PLN Mobile? Dari awal kan meteran biasa, nah, terus sekarang kan ada program model token toh. Nah
bisa mengikuti dari pemerintah. Nah, kemungkinan tahun ini mungkin pakai apa aplikasi mobile itu kemungkinan ya saya nggak tahu. Nah, selama ini kan dari tahun 2012 sampai sekarang saya kan menggunakan rapor. Apabila listriknya padam itu berarti nunggu dari PLN-nya Nyala. Iya. Kalau di aplikasi PLN mobile itu kita bisa langsung melaporkan. Jadi PLN mobile itu bukan cuma untuk pembayaran saja, tapi kita bisa laporan, terus kita bisa membeli, terus kita juga bisa kalau ada perusahaan dalam listrik kan juga bisa memperbarui atau membuat baru yang awalnya kita pakai telepon terus kita beralih ke situ juga bisa dimulai dari awal. Mungkin kami mau mengenalkan aplikasi PLN mobile yang bisa di-download di HP smartphone maupun di iPhone. Sebagai perbandingan, kita akan melihat ulasan masyarakat di Play Store. Baru-baru ini, ada versi terbaru dari PLN yang dikembangkan. Di sini juga sudah dengan jelas ditulis hal apa saja yang bisa dilakukan di aplikasi tersebut. Aplikasi ini mendapatkan rating 4,9/5, artinya sangat baik. Terdapat komentar positif dan komentar kritis. Masyarakat yang berkomentar kritis berpendapat bahwa setelah mendownload versi terbaru dari PLN Mobile, banyak yang mengalami sistem error dan lama dalam penanganan pelayanan. Sedangkan masyarakat yang memberi komentar positif beranggapan bahwa PLN Mobile sangat membantu mereka dalam proses pembayaran dan pelaporan saat terjadi pemadaman listrik. Kendala pengguna. Setelah upgrade ke versi terbaru, banyak pengguna yang merasa sistem lama dalam memproses data, dan targetnya hanya untuk generasi milenial ke atas yang melek teknologi. Bagi orang tua akan sulit beradaptasi dengan aplikasi ini. Selain itu, banyak pengguna yang merasa proses pelayanan yang lama. Menurut pegawai yang kami wawancarai mengatakan bahwa proses pelayanan cepat apabila data yang diberikan sudah masuk dan benar dan akan diproses paling lambat 30-60 menit. Namun kenyataannya masih ada pengguna yang mengatakan pelayanannya lama dari siang sampai malam dan ada juga yang belum diproses. Solusi dari PLN. Dari berbagai komentar kritis yang diutarakan pengguna, pihak PLN sangat terbuka dalam menerima saran dan kritikan. Terbukti dari sigapnya mereka menanggapi kesulitan di aplikasi Play Store. Dari beberapa masalah tersebut, pihak PLN menjelaskan bahwa kondisi lamanya proses data bisa karena koneksi internet yang tidak baik dan penyimpanan cache yang penuh. Untuk alasan tersebut, mereka menganjurkan hal sebagai berikut. 1. Clear cache atau menghapus data dari aplikasi untuk mengatasi masalah loading data lama karena bisa jadi karena data cache yang rusak. 2. Menggunakan fitur live chat di aplikasi PLN Mobile untuk mengatasi kendala-kendala lainnya. Kelebihan aplikasi. Yang pertama, transaksi aman. Menggunakan sistem keamanan yang baik untuk melindungi data pengguna, kemudahan akses. Yang kedua, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi tagihan dan melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, fitur lengkap. Terdapat berbagai fitur seperti cek tagihan, pembayaran, pengaduan, dan pemantauan penggunaan listrik. Yang keempat, interaksi cepat, memungkinkan pengguna untuk melakukan pengaduan atau pertanyaan langsung ke PLN. Kelemahan aplikasi PLN Mobile. Yang pertama ada keterbatasan jaringan, yaitu aplikasi mungkin sulit diakses di daerah dengan jaringan internet yang buruk. Yang kedua ada bugs dan error.
beberapa pengguna melaporkan adanya bugs yang mengganggu pengalaman pengguna. Yang ketiga ada ketergantungan pada smartphone, yaitu tidak semua pengguna nyaman menggunakan aplikasi di smartphone, terutama pada kalangan yang lebih tua. Yang keempat ada beban aplikasi, yaitu aplikasi mungkin memakan ruang penyimpanan yang cukup besar di perangkat. Yang kelima ada keterbatasan fitur. Beberapa fitur mungkin tidak berfungsi dengan baik atau tidak tersedia di semua wilayah. Melihat kendala, kelebihan, dan kelemahan yang sudah kami analisis, kami berharap PLN bisa memperbaiki masalah dan bug di aplikasi supaya lebih mudah digunakan. Yang kedua, aplikasi perlu lebih cepat merespon terutama di daerah yang internetnya lambat. Yang ketiga, layanan pelanggan dalam aplikasi juga perlu diperbaiki supaya pengaduan bisa ditangani lebih cepat. Yang keempat, tampilan aplikasi sebaiknya dibuat lebih sederhana agar lebih mudah dipahami, terutama untuk orang-orang yang tidak terbiasa dengan teknologi. Dan yang terakhir, akan lebih membantu jika ada panduan atau tutorial untuk pengguna baru yang tujuannya agar orang yang tua atau gagap teknologi, yaitu orang yang tidak bisa menggunakan teknologi, bisa lebih terbantu. Dengan semua saran ini, semoga PLN bisa memberikan layanan yang lebih baik.